TNI Angkatan Udara kembali menambah 5 pesawat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penambahan diungkap oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. 5 pesawat diberangkatkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang menuju Kalimantan pada Jumat 21 Agustus. Untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di 3 provinsi terdampak di Kalimantan, TNI AU juga tetap menyiagakan sejumlah pesawatnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat ini nantinya akan diturunkan jika BNPB membutuhkan. Hingga saat ini sudah ada 52 pesawat yang dikerahkan dalam operasi penanganan wilayah yang berpotensi terjadi karhutla. Adapun 30 pesawat beroperasi mayoritasnya di wilayah Kalimantan, sementara 22 pesawat beroperasi di wilayah Sumatera. Tadi menambahkan penambahan pesawat ini sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Provinsi menyalurkan ratusan ribu masker dan berbagai logistik kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan hingga Sumatera. Hingga Kamis 20 Agustus sore, Kemenkes telah mengirim setidaknya 267.630 masker untuk masyarakat di daerah terdampak. Selain masker, bantuan yang disalurkan juga mencakup perlengkapan kesehatan lain serta obat-obatan. Kabut asap di Kalimantan Selatan mulai berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang warga. Kondisi ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup memberikan perhatian serius terhadap kota Banjarmasin. Sementara di Banjarbaru, jarak pandang yang terbatas akibat asap diduga turut memicu serentetan kecelakaan di Jalan Ahmad Yani arah Banjarbaru Pelai Hari. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Banjarmasin Pos, rekan Muhammad Syaiful Riki. Silahkan dengan laporan Anda terkait situasi terkini di sana. Ya, baik Rima dan pemirsa Tribuners, saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, lokasi di mana ini menjadi salah satu titik yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan. Ya, baru ini tadi Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan Kalimantan Selatan
sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius akibat penurunan kualitas udara dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun 2026. Dalam pernyataan resminya, KLH menyebut Banjarmasin menjadi salah satu kota yang mengalami penurunan kualitas udara. Konsentrasi partikulat halus di Banjarmasin tercatat mencapai 17,40 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menjadi bagian dari pemantauan kualitas udara di sejumlah wilayah rawan karhutla. Konsentrasi PM2.5 tertinggi tercatat di Kampar, Provinsi Riau sebesar 48,84. Sementara itu, peringkat kedua disusul Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang angkanya itu 47,39. Lalu ada Katingan, Kalimantan Tengah di angka 30,16 mikrogram per kubik. Selanjutnya ada Pontianak, Kalimantan Barat di angka 26,41 mikrogram per kubik, Mas Kami. KLH menyatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas udara yang signifikan di sejumlah provinsi dan beberapa wilayah telah melewati baku mutu udara ambien atau masuk kategori tidak sehat. Kalsel sendiri menjadi salah satu dari 6 provinsi yang mendapat instruksi mendesak dari Menteri LH untuk memperkuat pengendalian lingkungan atau pengendalian karhutla. 5 provinsi lainnya yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Selatan. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Muhammad Syaiful, jurnalis Banjarmasin Pos. Selamat kembali bertugas. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Pengayuan, Liang Agang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada Kamis 20 Agustus. Laka terjadi di Jalan Ahmad Yani, jurusan Banjarbaru, Pelai Hari, menyebabkan sebuah mobil mengalami ringsek parah di bagian depan. Tidak hanya satu kejadian, peristiwa kecelakaan lain yang melibatkan pengendara sepeda motor juga terjadi pada saat kabut asap tebal pada pagi hari di wilayah tersebut. Ketua setempat bernama Hendra mengatakan kecelakaan yang terjadi pada pagi hari diakibatkan oleh jarak pandang yang terbatas karena kabut asap. Dijelaskannya bahwa kejadian pertama sebuah mobil pribadi yang tengah melaju saat jalan berkabut menabrak kendaraan truk yang ada di depannya. Kejadian lainnya yang hampir sama, satu pengendara sepeda motor juga menabrak bagian belakang truk. Salah satu pengendara yang terlibat kecelakaan disebut hanya mengalami luka sobekan di bagian bibir, sedangkan sisanya selamat atau tidak mengalami luka serius. Ketua RT juga menyebut bahwa kejadian kecelakaan akibat kabut asap baru terjadi kali ini di wilayah mereka.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat makin tebal. Imbas dari kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat mengalami keterlambatan pada Jumat 21 Agustus 2026. Keterlambatan penerbangan itu dipicu oleh jarak pandang yang sangat minim akibat kabut asap yang memenuhi kota. Ratusan calon penumpang pesawat terpaksa harus menunggu lebih lama terkait keberangkatannya. Sementara itu, kebakaran hutan di Kalimantan juga turut berdampak hingga ke negara tetangga. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia terpaksa diliburkan imbas dari tebalnya kabut asap. Dinas Pendidikan Negeri Sarawak mengumumkan bahwa ratusan sekolah itu diliburkan lantaran semakin memburuknya kualitas udara di kota tersebut. Sementara itu, BMKG mendeteksi ada 3.759 titik panas di Kalimantan Barat. Saat ini, pemerintah terus berusaha menanggulangi kebakaran hutan dan lahan itu dengan menggabungkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara. Ratusan penumpang terpaksa harus menunggu lebih lama di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat gara-gara kabut asap yang mengganggu. Mereka menunggu informasi lanjutan dari maskapai masing-masing terkait jadwal keberangkatan. Termasuk yang dialami oleh seorang penumpang bernama Raymundus yang hendak pergi ke Jakarta. Ditemui pada Jumat 21 Agustus, Raymundus mengatakan penerbangannya dijadwalkan pukul 8:30 pagi, namun mengalami penundaan. Meski harus menunggu lebih lama, Raymundus menyatakan dirinya memahami kondisi yang dapat mempengaruhi keselamatan penumpang. Ia pun berharap agar situasi ini lekas membaik, sehingga dirinya tak perlu menunggu waktu lebih lama. Lebih lanjut, Raymundus meminta agar pihak maskapai memberikan informasi terbuka bila terjadi penundaan yang lebih lama. Hal serupa juga dialami oleh penumpang bernama Sentosa yang tiba di Bandara Supadio pada pukul 7 pagi. Namun hingga pukul 9 pagi dirinya belum mendapat kepastian mengenai waktu keberangkatannya. Branch Communication and CSR, Department Head PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio Pontianak, Joko Wahyudi mengatakan keterlambatan armada pesawat yang dijadwalkan terbang maupun mendarat di pagi hari. Joko menjelaskan gangguan operasional tersebut murni disebabkan faktor cuaca. 30, tapi diumumkan bahwa karena kondisi cuaca, jadi kita sebagai penumpang ya oke bersama. Nah, kalau udah pemberitahuan nggak, Pak? Ya, Ada pemberitahuan dari ada pemberitahuan tadi bahwa karena alasan cuaca, jadi nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Sudah tahu belum Pak jam berapa keberangkatan? Kalau soal jam itu belum, tadi hanya dikatakan menunggu pemberitahuan. Ya sebenarnya juga karena prediksi cuaca ini yang memang kita tidak bisa harus jam berapa, tetapi kita berharap semoga tidak terlalu lama. Jika lama dari Kalau jika lama sudah ada aturan. Kalau jika lama 1 jam misalnya ya sudah ditentukan dalam aturannya itu. Ada hak dan kewajiban dari maskapai dan hak daripada penumpang itu sendiri. Seperti itu. Ya, dan juga tidak menutup kemungkinan jika memang kondisi cuaca, ada penumpang juga yang bisa membatalkan penerbangan. Nah, itu sering terjadi. Ya. jika maskapai menanggal resiko itu gimana Pak? Nanti kita bisa pertimbangkan karena tergantung kita, karena juga ini menyangkut keselamatan kita. Karena hal-hal begini, karena ini faktor alam, bukan kesengajaan dan manusia tidak. Jadi kita sebagai penumpang, nah itu saja harus kita bisa sama-sama menahan diri, memahami karena cuaca. Tetapi kita berharap maskapai juga transparan sehingga pelayanan itu maksimal. Itu yang kita harapkan selaku penumpang. Tujuan kemana Pak? Tujuan ke Jakarta. Oke, sip. Terima kasih Bapak.
Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla turut berdampak pada kegiatan penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Total ada 21 penerbangan yang mengalami keterlambatan atau delay sejak Selasa hingga Jumat hari ini. Berdasarkan pantauan, jarak pandang di Bandara Supadio menyentuh angka kritis, yakni berkisar 400 hingga 800 meter. Terkait kondisi di Bandara Supadio akan dilaporkan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Pontianak Tripandito Wibowo. Selamat siang rekan Pandito, bisa dilaporkan bagaimana kondisi di Bandara Supadio? Ada berapa penerbangan yang mengalami keterlambatan hari ini? Terima kasih rekan. Saya Tripandito Wibowo melaporkan langsung dari Kuburaya, Kalimantan Barat terkait aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak yang bertempat di Kabupaten Kuburaya. Hari ini terdapat 6 penerbangan mengalami delay. Total dari tanggal 18 Agustus hingga tanggal 21 Agustus mengalami keterlambatan penerbangan sebanyak 21 penerbangan. Penerbangan terdiri dari rute Pontianak, Jakarta, dan Pontianak, Surabaya. Keterlambatan penerbangan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 karena jarak visibility atau jarak pandang penerbangan itu berada di bawah 1000 meter atau sekitar 1 kilometer. Penerbangan dapat dilakukan atau dilaksanakan sekitar di atas pukul 8 atau sekitar pukul jam 9 dapat dilaksanakan penerbangan. Begitu rekan. Baik, lalu berapa lama rata-rata durasi keterlambatan penerbangan yang dialami oleh para penumpang dan apakah saat ini masih ada keterlambatan di sana di siang hari ini? Untuk keterlambatan kisaran sekitar 1 sampai 3 jam tergantung penerbangan. Kalau penerbangannya pagi sekitar 1 jam, jam 6 sampai 1-3 jam. Untuk keterlambatan itu hanya di sekitar pagi hari karena jarak pandang itu terbatas. Untuk kondisi di siang hari sama dengan pagi hari tapi ada sinar matahari sehingga jarak pandang agak terbuka di atas 1000 meter sehingga penerbangan dapat dilanjutkan kembali. Begitu rekan Siska. Baik. Bagaimana respons dari para penumpang menanggapi kondisi yang terjadi saat ini? Perihal respon terhadap masyarakat pengguna layanan maskapai moda transportasi udara di Bandara Internasional Supadio memaklumi kondisi tersebut karena mengutamakan keselamatan dan kondisi ini diperkirakan belum tahu sampai kapan dan dapat dipastikan kondisi seperti ini yang hanya bisa dihentikan melalui curah hujan mengingat dalam beberapa pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat minim terjadinya hujan sehingga dampak karhutla ini belum dapat dipastikan sampai kapan selesainya. Baik, apa langkah yang dilakukan oleh otoritas bandara terkait dengan kabut asap yang terjadi ini? Otoritas bandara melakukan himbauan dan informasi kepada masyarakat, terutama penerbangan pagi, mengingat dalam 3 hari ini penerbangan pagi selalu delay dan maskapai atau pihak dari Bandara Supadio melakukan himbauan untuk memaklumi kondisi ini karena kondisi ini dalam 1 pekan ini mengalami keterlambatan terutama di pagi hari. Baik, rekan Pandito, bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Barat secara keseluruhan terkait dengan kabut asap ini? Apakah mulai mengganggu mobilitas warga di sana? Terkait mobilitas warga yang ada di Kalimantan Barat, terdampak dari kebakaran hutan dan lahan ini cukup terganggu, terutama anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Untuk wilayah Pontianak, Kuburaya itu sementara dilaksanakan secara daring. Untuk aktivitas masyarakat saat ini, sebagian besar menggunakan masker untuk aktivitas keluar ruangan. Untuk jarak pandang pada pagi hari itu di bawah 1000 meter. Untuk saat ini di siang hari perkiraan di angka 4000 meter, jarak 4 km itu baru nampak. Baik, dari tempat Anda melaporkan saat ini bisa disampaikan seperti apa pantauannya? Terlihat langit yang cukup abu-abu di sana. Untuk kondisi saat ini cuaca sangat buruk karena dampak
dari karhutla. Karhutla itu mengakibatkan asapnya menyebar ke wilayah dan terutama angin ini mengarah hingga ke Malaysia. Karena kebakaran hutan terjadi di hampir di setiap kabupaten kota. Bahkan di Pontianak, di ibu kota Kalimantan Barat sendiri terjadi kebakaran hutan, tapi didominasi saat ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Ketapang. Baik, adakah informasi terkait pemadaman karhutla begitu? Untuk informasi pemadaman karhutla saat ini pihak instansi terkait melakukan pemadaman wilayah-wilayah yang berdekatan dengan objek vital, terutama di pemukiman, bandara Supadio, atau sekolahan dan fasilitas umum. Itu merupakan wilayah-wilayah prioritas sehingga tidak merambat atau merembet mendekati fasum tersebut. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Pontianak Tri Pandito Wibowo melaporkan terkait dengan dampak kabut asap di wilayah Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Oke, dapat kita informasikan bahwa sejak tanggal 18 Agustus sudah terjadi delay khususnya penerbangan pagi ya. Itu sudah dari tanggal 18 sampai dengan hari ini tuh sudah terdapat 21 penerbangan pagi yang terdampak delay. Seperti itu. Bang, delay itu terjadi pada pagi hari apa sore hari juga delay? Hanya pagi hari saja. Karena visibility di pagi hari antara jam 6 sampai dengan jam 8 itu di bawah 1000. Berapa lama, Pak? Delay yang terjadi? Delay itu sampai dengan 1 jam sampai dengan 2 jam. Bang, secara kalkulasi berangkat dengan datang itu berapa banyak delay, Bang? Kalau dari 21 itu, Bang. Berangkat berapa, terbang berapa, landing berapa, Bang? Bisa dibantu? Kalau yang berangkat, dapatkan yang lebih banyak yang tertunda itu yang berangkat daripada yang landing. Mungkin kalau yang landing yang terdampak di 3-4 flight. Bang, untuk keberangkatan. Bang, untuk 3 hari ini rate dari visibility sendiri apakah menaik atau turun? Makin turun nih, Bang. Nah, untuk yang pagi ini emang sangat-sangat minim ya. Itu antara 400 sampai dengan 800. Jadi di bawah 1000. Karena minimum pesawat itu bisa landing take off itu di atas 1000. Bang, untuk hari ini sendiri berapa, Bang, yang Ditunda nih. Untuk delay, Bang? pagi ini itu ada 6 penerbangan yang ditunda, yang delay. Berarti sejak 3 hari kemarin sampai hari ini 21 ya, Bang? 21, betul. Sebagian besar rute mana aja, Bang? Jakarta, sebagian besar Jakarta, Surabaya, sama Ketapang. Dari pihak bandara sendiri mengantisipasi ini seperti apa, Bang? Ya, kita berharap masyarakat juga yang khususnya yang penumpang ya selalu menjaga mencari informasi ke airlines untuk jadwal penerbangan khususnya yang pagi.